Nomor berapa? Terima kasih. Kemudian tentu akan banyak hal yang menjadi isu yang kemungkinan juga ini hanya untuk mengganggu kita atau untuk menurunkan semangat kita masing-masing. Percayalah bahwa hari ini data semakin bagus. Saya sudah yakin juga dengan kehadiran kita semua ini menjadi komitmen dan menjadi bukti bahwa kita semua konsisten di dalam perjuangan untuk memenangkan pasangan berhasil, pasangan nomor 2 pada pemilu kada 2024 ini. Kemudian perlu saya sampaikan pada kesempatan ini Bapak sekalian, kalau kita lihat video-video kampanye di sebelah, kemarin saya dikirimkan banyak video dari Kalipa, dari Bidangko maupun Tobia. Ini ada dua isu yang menjadi perebutan. Pertama KSPN. Kenapa KSPN menjadi perebutan? Bahwa gara-gara mereka, gara-gara sini, karena begitu uang yang masuk ke Wakatobi banyak sekali. Itu hampir 200 miliar uang masuk ke Wakatobi itu untuk KSPN dari Bank Dunia. Nah, banyak yang merasa bahwa ini gara-gara kami. Nah, kedua, lampu. Banyak juga yang mengatakan seperti yang disampaikan oleh Bu Yana, ini gara-gara kami. Terutama mereka-mereka yang ada di DPRD. Bahkan sudah dikait-kaitkan sejak dulu itu sudah diprogramkan. Ya saya bilang semuanya dulu sudah dijanjikan, tetapi tidak ada yang bisa membuktikannya. Baik KSPN maupun lampu itu dulu. Bahkan kita di Wakatobi ini punya sejarah gelap. 2016 Wakatobi demo menolak yang namanya BOP Kabupaten Wakatobi. Nah, sejarah membuktikan, dan itu kita masih lihat. Kalau kita buka di Google, buka di YouTube, itu masih nampak, masih ada gambar pada saat penolakan. Di mana rancangan Perpres untuk Badan Otorita Pariwisata Wakatobi bahkan dirobek-robek di halaman kantor DPRD Kabupaten Wakatobi. Sekarang setelah bisa kita bawa untuk membangun KSPN, sudah banyak yang mengaku bahwa ini gara-gara kami. Sama dengan lampu. Kemudian saya perlu menyampaikan bahwa memang untuk KSPN Wakatobi ini juga sudah berjalan sejak dari 2011. Di mana kita di Wakatobi ditetapkan sebagai daerah prioritas pariwisata nasional. Setelah 2016 kita juga ditetapkan kembali menjadi KSPN. Tetapi untuk melaksanakan KSPN ini tidak ada yang mampu membawa anggaran untuk membangun. Saya terangkan supaya kita paham. Karena masih ada yang mengatakan Pak Bupati itu menjadikan BOP bukan KSPN. Saya bilang ini adalah pemahaman yang keliru. Sehingga perlu saya sampaikan kepada kita semua, tugas saya membawa pembangunan ke Wakatobi ini supaya juga kita cerdas, jangan justru kita membawa pembodohan dengan informasi-informasi yang salah. Apa bedanya antara BOP dan KSPN? Wakatobi ini ditetapkan sebagai suatu kawasan pariwisata. Contoh seperti yang ada di Laulua ini adalah KSPN, ditetapkan oleh Presiden sebagai KSPN. Maka karena itu sudah sebagai KSPN, maka nanti akan dibangun. Nah, untuk membangun di setiap sudut-sudut di setiap ruang-ruang di dalam Laulua ini, baik di sudut barat, timur, Sabanya, Walau, semua namanya, semua sudutnya itu dibentuk oleh suatu namanya Badan Otorita Pariwisata Nasional Wakatobi, BOP Wakatobi, Badan Otorita Wakatobi, dibentuk oleh kementerian untuk membangun tadi kawasan. Nah, untuk apa harus ada BOP? Karena itu ada anggaran yang sangat besar, dulu 20.500 miliar, 20,5 triliun untuk jatah Wakatobi agar KSPN di Wakatobi bisa terbangun, dibentuk suatu lembaga. Tetapi di Wakatobi ada prinsip tidak boleh ada dua matahari. Apa maksudnya? Ini semua uang yang besar tadi harus dikelola oleh pemerintah Kabupaten Wakatobi. Kira-kira kita bisa menebak apa maksud dan tujuan mereka, kenapa harus terlibat di dalam kepengurusan uang tersebut. Saya hanya berkesimpulan, semua yang berpikir seperti itu adalah tidak ikhlas ada pembangunan di Kabupaten Wakatobi melalui BOP. Nah, pertanyaannya, kenapa sekarang tidak ada BOP? Kementerian itu sudah jenuh dengan Wakatobi. Kementerian itu sudah trauma dengan Wakatobi karena dulu ditolak. Kedua, situasi keuangan negara di 2022 tidak sama lagi dengan 2016, di mana dulu
keuangan kita di Indonesia ini masih sangat stabil, belum ada COVID, juga belum ada IKN. Dan perjuangan saya kenapa sekarang harus bisa kita bawa sekarang ini, walaupun lagi bukan dengan BOP, saya bilang ini juga harus saya menyampaikan kepada kita semua, bersyukur dan kita bangga, karena situasi negara tidak sedang seperti dulu, keuangan kita juga sudah habis dengan COVID, IKN juga sudah membutuhkan biaya besar, maka kita juga alhamdulillah masih bisa diperdaskan oleh negara. Walaupun demikian tidak sebanyak dulu, ini baru hampir 700 miliar bisa kita bawa. Kenapa bisa kita bawa? Sekali lagi, kalau bupatinya tidak mau menerima, bupatinya tidak mau proses, tidak mau prospek itu, tidak mau juga melaksanakan tugas karena itu ada dana seri, maka saya yakin sekali, siapa yang mengatakan bahwa itu bisa, saya bilang bahwa itu bohong. Dan saya sampaikan, semua orang yang tidak tahu proses pasti akan mengarang cerita bahwa seakan-akan mereka berpahala. Saya ini pelaku, saya ini bupati, saya mengawal dari awal sampai akhir sampai kemudian rekan-rekan. Dari Mas Sulam, saya bilang kepada mengaku, mau dia mantan pejabat, mau dia pejabat apapun, apalagi kita DPR, apalagi kita fraksi, apalagi kita yang kita DPR biasa, sampaikan kepada saya, sampaikan kepada juga mereka bahwa ternyata bupati bilang kamu bohong. Saya hanya ketawa saja karena seluruh luar biasa perebutan opini di bidang usaha. Seakan-akan mereka. Ada yang mengatakan dulu bupati juga terkait lampu. Itu hanya menganggarkan 5 miliar, tapi kami justru pasal 20M. Saya bilang bos, 20M saya mau tanya kenapa kita berikan angka 20M? 20M juga tidak betul karena itu ada 21 miliar setengah. Itu dari mana? 5 miliar dulu karena itu mendari ke saya kita tahu semua. Karena mungkin besok-besok ada yang datang ke sini lagi. 5 miliar dulu itu adalah untuk perencanaan bahwa yang kita bantukan ke PLN adalah BBM. Tapi dalam perjalanan tiba-tiba naik BBM, setelah ada perang Ukraina dengan Rusia, naik BBM. Maka dulu hampir 20M. Kita lagi negosiasi dengan PLN. Dan PJM yang lama pindah, yang baru masuk, saya disampaikan, Pak Bupati, kekurangan kami untuk menyalakan 24 jam listrik di bidang penanggal lewat bukan BBM. Walaupun Pak Bupati mampu kami BBM, mesin kami nggak mampu. Kekurangan kami adalah mesin kami hanya sekian banyak dan harus butuh untuk bisa ada pergantian. Karena ini tidak bisa menyala 24 jam, ini tidak bisa juga menyala terus menerus. Kapan menyala terus menerus pasti akan rusak. Ingat Pak Bupati, kalau sudah terlalu 24 jam, masyarakat tidak akan mungkin tahu menahu, tidak akan mungkin mau diajar dikasih tahu terus bersama. Kalau pasti mesinnya rusak satu, maka pasti tidak bisa kita 24 jam. Sehingga harus kami ditambahkan mesin. Saya tanya kepada Pak Jen, butuh mesinnya berapa Pak? Kalau justru mesinnya kami bantu dengan mesin, bersyukur saya, karena tidak repot lagi untuk seperti BBM. Mesinnya berapa? Justru mesin memasukkan yang 3 mesin dikali lipat, 3 mesin dibilang harus sampai 6. Kenapa sampai 6 Pak Bupati? Dia bilang sama saya, karena itu nanti akan sampai naik 100% depan masyarakat. Saya bilang kalau begitu buat saja dulu supaya nanti kita kalau satunya ini nanti kita agar lagi di tahun-tahun yang akan datang. Karena ini jangan juga habis keluar daerah dengan mesin PLN. Supaya nanti kita lihat perkembangan pemakaian masyarakat. Kalau tidak mungkin 100% akan naik dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun. Setujulah kami. Maka saya bilang sama Pak Jaya, hitung semua apa yang menjadi yang perlu kami belikan dan itu kira-kira berapa harganya. Ketemulah hitung-hitungan itu ternyata sebanyak 21 miliar setengah. Itu pun setelah 21 miliar setengah kita anggarkan, PLN Bawang masih mengirim pesan ke saya, Pak Bupati, masih kurang Kobelko, masih kurang macam-macam, kabel ini dari kabel itu, kira-kira anggaran 2,5 M. Saya bilang sama Pak JM, kalau begini kita tidak bisa menjalan 24 jam, minta tolong solusi. Akhir lebaran tahun 2020. Dan disampaikan Pak Bupati begini, semua yang telah kita perjanjikan, Pak Bupati hanya tanggung itu. Kalau ada kekurangan-kekurangan itu sudah menjadi tanggungan saya. Bagaimana dengan BBM? Menjadi tanggungan BBM. Sepakat kami. Ketemulah dengan angka 21 miliar rupiah untuk membeli mesin. Itu angka bukan daerah yang tetapkan, apalagi orang DPR yang mengatakan gara-gara mereka, tapi itu hitungan dari PLN sendiri. Dari kawan yang cerita begini, bahwa dan tidak pernah saya melibatkan anggota DPR untuk komunikasi rapat bersama dengan PLN, baik bau-bau kira maupun Makassar. Coba tanya supaya jangan ada yang mengat. Dari kawan yang mengat-mengat baik.
Tidak usah tanggung-tanggung, tidak usah tanggung-tanggung sampai kau yang berloi. Dan depan kau boleh lihat ya? Boleh. Kalau cerita tentang lampu, begitu pun dengan KSP. KSP ini banyak Mamai, ini sudah barangnya habis sudah tenggelam. Tapi saya angkat kembali. Dan Bank Dunia melalui balai, melalui kementerian melalui balai BPIB Sulawesi Tenggara. Telepon ke Pak Nadar, masih garis pariwisata. Hei, Pak Kadis, Bupati ini kira-kira mau nggak menerima KSP? Sampaikan menerima. Kami rapatlah bulan 3 2021 nanti di sana. Saya yang hadir, garis pariwisata sekarang dari Sekda, termasuk dengan Kepala Bapeda yang sampai sekarang masih ada menjadi Bapeda. Membahas tentang KSP. Bagaimana Pak Bupati? Saya siap. Apa yang menjadi tanggung jawab daerah sampaikan kepada saya. Akhirnya kami butuh supaya di clear and clean masalah asetnya yang belum ada sertifikasi, silakan sertifikasi. Yang belum ada penyerahannya, tolong dipenyerahkan. Yang ada aset daerah, tolong dihapuskan. Proses itu saya lakukan 2022. Ada lagi yang mengatakan tentang ITMP, Integrator Master Plan, Perencanaan Terpadu Bersatu Wakatobi sudah sesudah. Kau baik Bapak Wakatobi jadi ketua oleh Mr. Thomas dengan Bapak Penas masuk di Sehan dan Kepala BPPB, Kementerian PU, kemudian Direktur Pariwisata Bapak Penas sama orang Kementerian Perhubungan. Kami datang di Kalura. Saya dari Kalura, kemudian kita ke Tomia jam 5 sore kita tinggalkan Ambewan, jam 11 baru kita tiba di Tomia. Saking karena kamu melalui bukan. Sampai pada suatu malam itu kurang lebih jam 9 malam kami sudah di antara Tomia dengan Kalura ini. Saya dikasih tahu oleh Mr. Sonas, kebetulan kita di atas berdua. Mr. Jen, this is impossible business. Why bisa? Because they did that. Ini sangat besar. Jam sana Pak, banyak kali jam kami harus maju. Kalau juga, kencang kalau boleh. Tiba saat jam 11 malam, kami langsung keliling Pulau Tobia untuk melihat jalan mana saja yang perlu diperbaiki di tengah. 2022. Gua kepakaran mulainya sementara saya belum mati. Saya ini masih ada sebagai pelaku dan sebagai saksi dan saya sekarang ini masih jadi bupati. Orang mengaku. Baik waduh. Seandainya saya sudah pergi ke tempat sana atau ke tempat yang jauh, mungkin kamu orang bisa mengaku seperti itu. Tapi masih ada saya. Apa yang belum dilakukan dia? Pakai kepada betul. Ternyata berkata kita apa di sini? Tak mau ini. Karena masih ada saya bisa mantap semuanya bahwa memang KSP itu berlanjut sudah dulu, iya. Lampu juga memang sudah direncanakan dulu, iya. Jalan juga direncanakan dulu, iya. Setiap bupati selalu itu dijanjikan. Kenapa? Setiap pilkada selalu itu yang dibutuhkan dan diminta oleh masyarakat. Tapi kenapa baru sekarang kita bisa buktikan? Saya tidak mengaku pintar, saya bisa asa CPR di orang suami istri, lama atau para berjodoh, lama atau para hotor lagi. Ini jodoh kita semua. Saya juga kan jangan salah dan ternyata kita tidak salah memilih untuk menjadi bupati pada 2024. Maka sekarang tinggal kita lanjutkan lagi karena harapan kita ternyata masih lebih banyak untuk tahun 2025. Siap?
Dapat pakaian.